Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Hadi Edukasi, insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat. Harapan juga sama buat teman-teman yang sudah terkoneksi, yang menemukan video ini dan mampir untuk sharing-sharing serta juga bermanfaat. Di program Q&A, program Salam Sehat Tanpa Batas, kita akan menjawab satu pertanyaan yang menarik menurut saya ya dari teman-teman subscriber. Kemarin kita sudah membahas tentang sakit pinggang, faktor-faktor yang mendasari di era sekarang, yaitu yang berhubungan dengan radiasi handphone atau kebiasaan-kebiasaan kurang bagus, mulai dari langsung mengantongi handphone atau smartphone-nya di kantong celana, atau juga yang biasa minum sekali waktu langsung banyak. Dan di session video ini kita akan lanjut sharing di kondisi yang mendasari tangan sulit diangkat. Ini masih berhubungan dengan kemarin kebiasaan-kebiasaan buruk. Kenapa saya nyebutnya buruk? Jadi kebiasaan kurang baik yang dilakukan terus-menerus ini akan menimbulkan kerugian, dan kerugian untuk diri sendiri ini adalah keburukan sebenarnya dalam sudut pandang kesehatan holistik. Karena kunci dari segala sesuatu itu adalah sehat tubuhnya. Kalau sudah sehat, kita bisa menjalani segala sesuatunya dengan nyaman, dengan enjoy, asik, dan bisa lebih banyak lagi yang dilakukan kalau kondisinya sehat. Tangan sulit diangkat ini faktornya sangat kompleks, tapi salah satunya gitu ya yang saya ketahui adalah ketika seringnya dalam kondisi satu posisi yang nggak dilakukan stretching atau peralihan posisi dalam waktu yang singkat. Jadi misalnya gini, saya ambil contoh ya, kita ngetik kan kalau di bawah atau di meja gitu, kita posisi tangannya kan seperti ini ya, terus saja misalnya kurang lebih sampai setengah jam gini aja ngetik. Ini seharusnya bagaimana? Seharusnya per 10 menit kasih jeda, kemudian digerakkan seperti ini, digerak-gerakan ringan gini-gini, nanti baru lanjut ngetik lagi. Nanti per 10 menit atau per 5 menit kasih jeda gitu. Jadi jangan sampai setengah jam tuh posisinya keasikan gini di meja ngetik gitu. Nah, kalau dilakukan terus-menerus seperti ini, otomatis akan mengalami kekakuan otot, akan mengalami kondisi yang memang sedikit miss, sehingga diangkat seperti ini sakit. Diangkat gini sakit, dilipat gini sakit, dan jari-jari juga berdampak kekakuan atau merasakan kaku jari-jarinya. Nah, jadi ini bukan penyakit sebenarnya. Ini respon tubuh yang mengatakan atau yang memberi semacam sinyal, tanda-tanda bahwa tangan itu dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi peredaran darahnya mungkin kurang lancar akibat nekuk seperti ini, dan kelelahan otot-otot serta peradangan pada jaringan sendi ya, pada lipatan sendi sini. Nah, ini di sini ini kurang minyak tulangnya. Kok bisa seperti itu ya? Faktor berikutnya adalah tentang di ruangan AC. Itu juga mempercepat atau memperparah kondisi gitu. Berarti nggak bagus ya di AC, bukan nggak bagus, kita juga nggak bisa menghindari untuk di ruangan
yang ber-AC karena memang panas cuacanya, kemudian di kantor atau di aktivitas-aktivitas yang lain rata-rata kan kita harus menggunakan kipas ataupun AC untuk memberikan suhu yang nyaman. Kan seperti itu ya. Jadi kita bukan menghindari AC-nya, bukan menghindari kipas anginnya, tapi bagaimana kita bisa mengelola dengan baik kondisi-kondisi yang ada sekarang dan bagaimana agar tubuh kita sehat. Itu poinnya. Lalu bagaimana? Yang pertama minum air putih dengan cukup. Yang pertama, ya per 10 menit sekali minum, per 20 menit minum. Berikutnya tadi ya, setiap ngetik gini kasih jeda untuk digerakkan tangannya. Yang kedua, yang terakhir ketika istirahat ini usahakan tangan jangan digunakan untuk bantalan di kepala gini. Nah, itu jangan. Jadi biarkan posisinya lurus. Gitu. Nah, 3 poin ini bisa dilakukan setiap hari untuk dievaluasi ya. Bisa dilakukan terus setiap hari dan saya kira dengan treatment sederhana yang bisa kita lakukan secara mandiri, kita sudah mengurangi dari kondisi-kondisi yang membuat kita nanti nggak bisa beraktivitas dengan nyaman. Mungkin seperti itu ya pertanyaan dari teman-teman yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi pelengkap, minimalnya jadi sudut pandang baru, wawasan, dan bisa mengingatkan kembali yang mungkin kita lupa bahwa sehat itu kuncinya ya ada di diri kita sendiri, bukan di orang lain, bukan juga di dokter maupun di praktisi kesehatan. Karena mereka sifatnya hanya bisa membantu dan setelahnya itu kembali ke pola hidup teman-teman sendiri. Kalau saya sering bicara itu 80% ada pada diri sendiri, 20% dari faktor eksternal atau orang lain. Clear ya? Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.